Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Johansyah. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Kalian lahir di tahun berapa? Terus, apakah kalian tahu kalian masuk ke dalam generasi apa? Kalau belum tahu, simak video berikut ini. Hari ini kita akan mempelajari dan mengenal lebih dekat sebuah generasi. Setiap generasi memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Generasi yang pertama yaitu generasi silent, atau lebih kita kenal dengan generasi senyap yang lahir sebelum tahun 1946. Yang kedua, generasi baby boomers, itu yang lahir tahun 1946 sampai 1964. Yang ketiga adalah generasi X, yang lahir tahun 1965 sampai 1980. Yang keempat adalah generasi Y, yaitu generasi milenial, yang lahir tahun 1981 sampai 1996. Yang kelima adalah generasi Z, lahir tahun 1997 sampai 2012. Yang keenam adalah generasi Alpha, tahun kelahiran 2013 sampai dengan saat ini. Kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang generasi Alpha, generasi yang lahir dalam era teknologi digital yang serba cepat. Mari kita pahami karakteristik dan tantangan dalam berinteraksi dengan generasi ini. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar ini? Atau bagaimana menurut kalian gambar ini menggambarkan kehidupan generasi Alpha? Bayangkan, mereka bisa menjelajahi luar angkasa, bertemu dengan dinosaurus, atau bahkan menjadi superhero. Jadi, mereka bisa berimajinasi membuka pintu bagi petualangan tanpa batas. Siapa generasi Alpha? Generasi Alpha adalah generasi yang lahir sepenuhnya di abad ke-21 dengan kehidupan yang sangat digital dan terhubung ke dunia maya. Generasi ini merupakan kelompok terbesar dalam sejarah manusia yang jumlahnya akan mencapai lebih dari 2 miliar orang. Karakteristik umum generasi Alpha. Generasi ini dikenal karena multitasking, ambisius yang besar, dan kecenderungan mencari pengakuan. Namun, bagaimana mereka memanfaatkan teknologi dan tantangan apa yang muncul dari karakter ini? Kelebihan dan kekurangan generasi Alpha. Generasi Alpha memiliki kecerdasan digital yang baik dan kreatif. Namun, juga lebih rentan terhadap kecenderungan individualisme dan ketidakstabilan emosional. Implikasi terhadap dunia pendidikan. Dalam pendidikan, kita tidak ingin generasi Alpha hanya menjadi pengguna teknologi tanpa bimbingan. Apa yang dapat kita lakukan untuk memfasilitasi belajar yang lebih aplikatif dan menyenangkan bagi mereka? Peran guru dalam membimbing generasi Alpha. Sebagai guru, kami berperan penting dalam membimbing generasi Alpha. Kami perlu merefleksikan bagaimana kami bisa lebih baik dalam menghadapi tantangan yang mereka bawa. Kendala menghadapi generasi Alpha. Ada beberapa kendala umum yang dihadapi ketika berinteraksi dengan generasi Alpha. Bagaimana untuk dapat mengatasinya dan mendukung perkembangan positif mereka? Strategi untuk guru. Kami harus mengenal karakteristik generasi Alpha dan menciptakan metode pembelajaran yang relevan bagi mereka. Ingatlah bahwa kita juga belajar dari mereka. Gurunya murid adalah guru, gurunya guru adalah murid. Cara berinteraksi dengan generasi Alpha. Cara berinteraksi yang efektif meliputi keterbukaan, pemberian penghargaan, empati, dan menjadi role model yang baik.
Hal ini penting untuk membangun hubungan yang positif dan mendukung. Tugas guru: membimbing. Proses pemberian layanan bantuan kepada siswa untuk menghantarkan siswa menemukan dan mengasah potensi, meningkatkan keterampilan, menambah wawasan, dan memberikan pengetahuan informasi. Contoh, dalam memberikan pengumuman diposting di website sosial media sekolah. Tugas guru konseling. Proses pemberian layanan bantuan kepada siswa secara intensif untuk membantu siswa mengenali dirinya, menemukan akar permasalahannya, menemukan target hidup. Pendekatan yang terbuka dan eksploratif akan membantu mereka berkembang dengan lebih baik. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya juga penting dalam mendampingi siswa. Kita akan menyesuaikan dengan karakteristik generasi alfa. Yang pertama, pertanyaan tertutup. Tujuannya mendapatkan informasi mengenai data siswa. Contohnya, siapa namamu? Berapa usiamu? Kedua, pertanyaan terbuka. Tujuannya untuk mempelajari perasaan, pengetahuan, dan keyakinan siswa. Contoh, bagaimana perasaan kamu sekarang? Apa yang biasanya dilakukan olehmu saat kedua orang tuamu sedang bertengkar? Pertanyaan ketiga, pertanyaan mendalam. Tujuannya untuk menanggapi pernyataan siswa. Contohnya, tadi kamu mengatakan bahwa kamu sering merasa sedih. Setiap kali mengingat bahwa sebentar lagi akan ada ulangan atau asesmen, bisa diceritakan lebih lanjut apa yang kamu maksud dengan peristiwa menakutkan itu. Yang keempat, pertanyaan mengarahkan. Tujuannya memberikan masukan, bimbingan agar anak semakin yakin dengan pilihannya sendiri. Contoh, tentunya kamu ingin melanjutkan ke perguruan tinggi setelah lulus SMA, kan? Generasi alfa adalah masa depan kita. Mereka lahir di tengah teknologi, namun mereka juga membutuhkan bimbingan agar tumbuh dengan nilai-nilai dan karakter yang kuat. Mari kita tidak hanya menjadi pendidik, tetapi juga pembimbing yang adaptif, yang selalu siap belajar dan berkembang bersama mereka. Dengan memahami dan mendampingi mereka, kita ikut membentuk generasi yang cerdas, tangguh, dan berempati. Mari kita bersama-sama menciptakan metode yang menarik dan relevan agar generasi alfa dapat berkembang optimal, menjadi generasi yang tidak hanya tanggap teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan empati tinggi. Terima kasih, dan mari menciptakan perubahan positif bagi generasi penerus kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.